Errol juga seperti apa Pak Haji, mohon maaf. Insya Allah dia sudah menyatakan kehadiran dia hadir. Kan nanti jadi teman bridesmaid-nya Kak Puji atau tidak Pak? Itu ya sekarang kita mengundang dia karena teman sama anak kita. Saya juga berteman. Kami tergabung satu grup di partai itu sama dia. Namanya grup kami itu Blue Squad. Jadi tergabung di partai Fun kami sama dia tuh. Ada satu kelompok kami di sini. Pak Haji, ini juga Kak Puji sepertinya lagi mulai tertarik juga ke dunia politik, apalagi mulai belajar dengan Bang Ferrol juga ya, bisa dibilang. Ya biasanya pengalaman hidup saya, darah daripada orang tua selalu mengalir kepada anaknya. Tapi kapan itu dia akan masuk atau akan terjun di dunia politik, itu alam saya nggak tahu. Tetapi bapak saya karena dulu orang politik, ternyata saya di akhir umur saya ini, sekarang kan udah umur lah saya ya, atau mungkin kesempatan baru ada kali ya, makanya saya masuk juga karena saya melihat dulu sepak terjang orang tua saya main di politik. Jadi saya rasa ini peluang baik juga di politik ini untuk kita berbuat baik kepada masyarakat, untuk membantu orang. Jadi ingin memuaskan batin, hati, untuk bisa berbuat baik. Ya di politik ini kalau menurut saya. Makanya saya tertarik dan saya coba. Nah otomatis saya yakin anak saya kalau dia sudah punya waktu senggang, artinya memang latar belakangnya kita kalau ekonomi nggak selamat ya nggak bisa. Kenapa saya katakan nggak bisa? Ya gimana waktu luang kita kan. Nah jadi saya yakin kalau anak saya nanti tidaklah, kalau istilahnya bagi saya tidak dikejar-kejar kebutuhan hidup, mungkin otomatis dia akan berlabuh di partai politik. Tapi partai politik mana, Allahu alam lah, tentu melihat ke depannya. Tapi Kak Puji sendiri sempat minta rekomendasi juga nggak sih dari Pak Haji gitu, ketika lagi memulai belajar seperti ini, apalagi kan kemarin-kemarin kan sempat diundang juga ke DPR oleh Ferrol seperti itu. Belum lah sampai ke situ banget ya, belum lah sampai ke situ. Tetapi arahan-arahan dari saya sudah, nanti begini-begini udah. Tapi kalau dari dia enggak, dia hanya hidup mengalir aja, dia saya lihat mengalir aja karena dia masih muda ya, kemana nanti. Artinya dia sekarang ini di mana enjoy aja dia, di mana senang aja. Yang penting dia jangan merugikan orang, jangan menjatuhkan orang, jangan merendahkan orang. Tapi kalau disebut dia orang menjulitkan dia, memang banyak sekali. Dan dia belajar sabar aja sekarang. Belajar sabar, belajar menahan diri aja dia. Itu yang saya rasakan untuk saat sekarang. Pak Haji, sedekat apa sih Puji sama Ferrol? Kalau kan lagi sering tampil bersama. Tadi siang juga tampil satu panggung bareng fashion show. Iya, tadi fashion show. Kalau soal kedekatannya dengan si Farel itu ya sekedar teman, kemudian bikin vlog atau bikin ya seperti tadi lah kan, ya tidak ada ya mungkin kalian berpikir jauh ya, ya ini hanya teman dan kemudian kenal. Dan si Farel juga teman, kenal dengan saya, kenal dengan Oma, saya kenal dengan bapaknya Farel, saya kenal dengan adiknya Farel, saya kenal dengan keluarga Farel, saya kenal karena kami di partai. Sama bapaknya Farel saya sering bercengkrama di partai, sama Farel juga. Tapi biasanya kalau misalnya sedang ngumpul gitu Pak Haji, apa sih yang diobrolkan gitu? Kalau Opa, kalau sama si Farel sama siapa, kalau yang diobrolin apa yang lucu? Oh, seperti apa tuh Pak Haji? Ya cari-cari aja cerita yang lucu, apa yang akan bikin kita ketawa di situ, itu aja. Apa yang bikin kita happy, itu aja. Nggak ada yang serius-serius banget sih, enggak. Berarti cukup humoris juga ya dari Ferrol juga dan keluarganya, bahkan di dalam satu partai juga. Oh ya, kalau sudah dalam saya kan sudah masuk ke circle orang-orang itulah ya, dimasukin ya. Nggak tahu, saya ditarik saya ke situ, alhamdulillah, saya terima kasih aja saya sebenarnya. Ya di situ saya lihat ya mereka, apa yang membuat mereka itu happy, ya itulah yang dia ceritakan, itulah ngomong. Ya saya ikut happy aja saya situ. Nah, saya merasa senang banget, senang aja saya situ, gembira aja saya. Diajak. Pak Haji banyak yang ngecocokologi nih ke Puji dengan Ferrol, mohon maaf Pak Haji. Ya kalau soal itu kita nggak bisa terlalu jauh ya.
Artinya sesuatu itu kita serahkan kepada yang kuasa. Saya kepada anak saya selalu saya pesankan, ndak usah ndak usah menilai sesuatu terlalu jauh. Artinya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Ya kita berteman aja dengan siapapun, kamu berteman nggak apa-apa. Apapun kata orang, jangan membuat kita jadi jadi malu, jadi grogi. Biasa aja, santai aja, karena semua itu Tuhan yang menentukan. Dengan siapa saja kamu berteman, karena saya pesan seperti itu. Kamu tidak ada masalah, kecuali kalau kita ada punya masalah seperti bapaknya, bapaknya orangnya begini. Rasa alhamdulillah sejauh ini sampai saat ini kita masih menjaga batas-batas agar jangan ya jelek lah anak kita kan gitu. Jadi tidak usah, tidak ada kamu, saya sampaikan ya rasanya nggak ada beban lah ya. Mudah-mudahan kamu tidak punya beban. Jadi dengan siapapun bergaul, ya bergaullah dengan biasa. Tapi Vero calon menantu idaman nggak Pak Haji? Ya. Mapan, Kalau secara umumnya Ya, kalau itu harus ditanyakan dengan pihak mertuanya, calon mertuanya. Kalau ditanyakan ke saya, anak saya kan bilang tadi, anak saya hanya berteman. Namun bagaimana Tuhan yang menentukan. Secara tipe Pak Haji, secara tipe. Tipe kalau dari tipe Pak Haji dah untuk anak Kalau perempuan Pak Haji ini sejak dahulu kan kalian lihat ya, enggak banyak cerita. Artinya orang baik. Iya. Orangnya ya bisa diyakini. Satu perbuatan dengan perkataan itu bagi Bapak itu sudah hebat orang. Tapi kalau dia berkata A, kemudian yang dilakukan B, itu Bapak nggak suka orang seperti itu. Dan apa yang sudah keluar dari mulutnya tidak dia bertanggungjawabkan. Ya. Apa yang dia lakukan tidak dia bertanggungjawabkan. Berarti sampai kapanpun Bapak udah nggak percaya sama orang itu. Ya. Jadi sekali lagi memang nggak terlalu banyak persyaratan Bapak, tetapi ada beberapa. Tapi terlihat cukup cocok kan yang mana nih Pak Haji? Temen Kak Fuji yang anggota dewan kah, atau yang influencer yang sempat kemarin diisukan dekat dengan Kak Aisar maksudnya? Ya seperti saya jawab tadi, kita kembalikan kepada yang kuasa yang lebih tahu. Tidak satu pun juga bisa menentukan siapa jodohnya si Fuji. Tetapi kita berdoa, semoga terbaik yang dia dapatkan, yang cocok. Itu aja sih. Pak Haji, udah pernah dikenalin nama Aisar belum Pak Haji? Hah? Sudah pernah dikenalin sama Sama Aisar? temennya yang namanya Aisar. Sama teman saya kenal sama dia, bukan dikenal, saya kenal. Kan udah 2 kali saya, waktu di ring tinju. Ya, itu. Nah, waktu di di Trans TV di apa pagi namanya sama Biar. Ambiar, iya. Karena udah ketemu sama situ, udah ngobrol saya sama di situ di Ambiar. Nah kalau kata netizen kan Aisar lagi mendekati Fuji katanya. Itu benar nggak Pak Haji? Ya makanya kita lihat aja lah perkembangannya itu. Artinya semuanya itu saya nggak membawa sesuatu itu berandai-andai. Ya. Saya pulangkan kepada yang kuasa. Dan saya, anak saya berteman dengan siapapun. Dan opanya ini selalu berteman dengan siapapun. Kalau opanya ini welcome aja, anak muda welcome, dengan orang tua welcome, dengan siapa aja. Kalian lihat kami sama mama terbuka. Kalian datang ke sini. Terbuka. Nah, kalian datang ke sini lebih terbuka lagi. Apa aja kalian tanyakan. Malam-malam begini kan, ini sejak jam berapa kalian tunggu? Sebelum maghrib Pak Nah, Haji. saya mau aja saya wawancara. Kenapa? Ya karena saya mikirkan juga kalian cari berita. Ya saya sampaikan. Saya selalu nggak puas saya kalau nggak saya sampaikan kepada kalian. Kalian datang ke sini nggak dapat apa-apa. Saya nggak puas itu. Udah berapa tahun ya? Kan kalian lihat deh. Saya nggak puas. Jadi beban udah kok. Cuma kadang-kadang ya, saya takutnya kadang-kadang netizen ada sebagian yang menyalahkan Bapak. Kenapa dia salahkan? Suka begini, suka wawancara, suka begini. Sebenarnya kalian datang itu enggak saya wawancara, saya tidur. Enggak bisa ngantuk, mata saya melek. Saya nunggu di luar. Iya, karena kalian tidak mendapatkan apa yang enggak terjawab. Beban bagi saya. Ya Allah, jadi kayak gitu. Nah, benar. Itu enggak terus terang aja sampai jam berapa? Ada enggak yang kesini yang enggak dapat wawancara kalau saya Bapak ada? Kecuali kalau saya sakit. Apa aja. Kedatang kalian ke toko dah cara kan. Memang saya seperti itu. Nah mudah-mudahan nanti semua orang ya dengan cara saya ini
mungkin saya nggak bisa membantu, tapi dengan cara ini terbantu orang gitu. Nah Pak Haji, memang kalau kata Pak Haji, Puji kan memang ya udahlah berteman aja, nggak usah berharap terlalu banyak. Tapi kan Puji banyak yang mau ngejar-ngejar, cantik, sukses pula, siapa sih Muda dan bertalenta bisa dibilang laki-laki seperti yang nggak itu. suka gitu Pak Haji. Ya kalau itu kita kembalikan lagi kepada yang kuasa. Jadi terlalu jauh kita berteman dengan seorang, terus kita udah mikir jauh, jangan. Teman seorang jauh, jangan. Kembalikan kepada Tuhan. Kita berteman aja. Apa yang bisa kita perbuat dengan orang ini yang bisa, kalau bisa menghasilkan, bisa menghibur, bisa menyenangkan orang banyak juga, bisa memberikan pengetahuan juga, bisa memberikan pengalaman juga kepada orang banyak di media sosial. Ya alangkah baiknya kita lakukan aja. Ya. Yang penting jangan ada kita merasa orang lain terhinakan. Itu ya saya selalu bikin aja vlog dengan siapa, vlog dengan siapa aja. Saya bangga, saya senang, saya itu orang jadi tahu, jadinya orang jadi paham, orang jadi mengerti, ya orang jadi membaca. Yang penting jangan dibohongin. Nah itu saya selalu pesan sama anak saya itu. Mudah-mudahan kami bisa menjaga hal-hal itu sampai kapanpun ya. Itu selalu saya kami. Kami bukanlah manusia sempurna. Nah kalau ada salah-salah gitu. Oke.